Telepon itu berdering tepat pukul 2 dini hari. Maya terbangun dengan jantung berdebar, seolah tubuhnya sudah tahu bahwa panggilan itu akan mengubah sesuatu. Nama yang tertera di layar membuat tangannya gemetar. Ilham. Nama yang sudah ia hapus dari hidupnya 2 tahun lalu. Nama yang pernah ia cintai dengan cara paling bodoh dan paling tulus. Ia seharusnya tidak menjawab. Ia tahu itu. Namun rasa penasaran seringkali lebih kuat daripada akal sehat. Halo, suaranya serak. Aku butuh bantuanmu, suara di seberang terdengar lelah. Tolong. Sekali ini saja. Dan tanpa sadar, Maya kembali melangkah ke masa lalu yang belum sepenuhnya ia tinggalkan. Maya kini adalah istri Dimas, seorang dosen muda yang tenang, rasional, dan selalu percaya bahwa komunikasi bisa menyelesaikan segalanya. Pernikahan mereka tidak penuh gejolak, tapi stabil. Terlalu stabil, kadang. Ilham adalah kebalikannya. Emosional, impulsif, penuh luka. Lelaki yang dulu membuat Maya merasa hidup, lalu meninggalkannya tanpa penjelasan. Ketika Ilham muncul kembali dan meminta bertemu di rumah lama milik keluarganya, rumah kosong yang belum dijual, Maya ragu. Namun rasa bersalah dan kenangan lama membuatnya mengangguk. Ia berkata pada dirinya sendiri, ini hanya pertemuan. Tidak lebih. Rumah itu dipenuhi debu dan bau kayu tua. Ilham duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, matanya merah. Aku kacau, Mei, katanya lirih. Hidupku berantakan. Maya ingin marah. Ingin menutup pintu dan pergi. Tapi melihat Ilham seperti itu, hatinya runtuh. Mereka bicara lama. Tentang masa lalu. Tentang kesalahan. Tentang penyesalan yang tidak pernah sempat diucapkan. Tidak ada sentuhan. Tidak ada pengakuan cinta. Namun emosi yang tertahan bertahun-tahun memenuhi ruangan itu, menyesakkan napas. Dan Maya tidak tahu bahwa malam itu, seseorang mengikuti langkahnya. Dimas bukan pria pencemburu. Tapi beberapa minggu terakhir, Maya berubah. Lebih diam. Lebih sering termenung. Lebih sering menggenggam ponsel seolah takut kehilangan sesuatu. Ketika Maya pergi malam itu dengan alasan menenangkan diri, Dimas merasa ada yang tidak beres. Ia tidak menguntit. Tidak berteriak. Ia hanya mengikuti, diam-diam, dengan hati yang berdebar. Dan ketika ia melihat lampu rumah tua itu menyala, nalurinya berteriak. Dimas berdiri di luar rumah itu cukup lama. Ia mendengar suara percakapan, suara Maya, lembut, penuh empati. Dan suara lelaki lain. Ia mengetuk pintu. Tidak keras. Tidak marah. Namun ketukan itu terdengar seperti palu yang menghantam dada Maya. Saat pintu terbuka, waktu seolah berhenti. Tatapan mereka bertemu, tidak ada yang perlu dijelaskan, semua sudah terlalu jelas. Aku cuma bicara, Maya berkata cepat, hampir memohon. Dimas menatap Ilham. Lalu menatap istrinya. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Aku tidak marah, kata Dimas pelan. Aku kecewa. Dan kalimat itu lebih menyakitkan daripada ribuan kata kasar. Ilham menunduk. Maya gemetar. Tidak ada penggerebekan dengan kekerasan. Tapi malam itu, kepercayaan runtuh tanpa suara. Maya pulang bersama Dimas dalam keheningan. Tidak ada pertengkaran di mobil. Tidak ada air mata yang jatuh saat itu. Namun di rumah, Maya menangis sejadi-jadinya. Aku tidak mengkhianatimu, katanya. Tapi aku juga tidak sepenuhnya jujur. Dimas duduk diam. Dan itu yang paling menyakitkan. Hari-hari setelahnya dipenuhi jarak. Mereka masih satu rumah, tapi seperti orang asing yang sopan. Maya menyadari bahwa luka tidak selalu datang dari perbuatan besar. Kadang, luka muncul dari perasaan yang tidak diselesaikan. Ia memutuskan menghubungi Ilham 1 kali terakhir. Aku tidak akan datang lagi, katanya tegas. Aku harus bertanggung jawab atas hidupku. Ilham hanya menjawab, aku mengerti. Maaf. Dan itu cukup. Dimas akhirnya bicara. Aku tidak tahu apakah aku bisa langsung memaafkan, katanya. Tapi aku ingin mencoba jujur. Maya mengangguk, dengan air mata. Ia tidak meminta dimaafkan. Ia hanya ingin berubah.
Mereka sepakat, tidak semua cerita berakhir bahagia, tapi beberapa layak diperjuangkan. Beberapa bulan kemudian, rumah tua itu dijual. Ilham pindah kota. Luka perlahan mengering, meski bekasnya tinggal. Maya kadang teringat suara-suara di ruang tamu malam itu, suara masa lalu yang hampir merenggut masa depannya. Dan ia bersyukur, karena kali ini, ia memilih tinggal. Baik, aku lanjutkan ceritanya dengan emosi yang lebih dalam, konsekuensi yang lebih berat, dan ketegangan batin yang meningkat, masih dalam jalur aman dan realistis. Waktu tidak serta-merta menyembuhkan apapun. Maya dan Dimas masih tinggal di rumah yang sama, masih makan di meja yang sama, masih tidur di kamar yang sama, namun jarak di antara mereka terasa lebih luas daripada jarak 2 kota. Dimas menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi bertanya kemana Maya pergi atau dengan siapa ia berbicara. Kepercayaan yang dulu mengalir tanpa syarat kini berubah menjadi kehati-hatian yang kaku. Maya merasakan itu. Dan rasa bersalahnya tumbuh setiap hari. Ia tidak berselingkuh secara fisik, tapi hatinya pernah goyah. Dan bagi Maya, itu sama menyakitkannya. Suatu malam, Maya terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, pintu rumah tua itu kembali terbuka, dan Dimas berdiri di sana, kali ini dengan wajah asing yang tidak lagi mengenalnya. Ia menoleh ke sisi tempat tidur. Dimas terjaga, menatap langit-langit. Masih terjaga? Tanya Maya pelan. Iya, jawab Dimas singkat. Tidak ada pelukan. Tidak ada sentuhan. Keheningan di antara mereka lebih dingin daripada jarak fisik. Maya menangis diam-diam, membalikkan tubuhnya, menyadari bahwa beberapa kehilangan tidak terjadi sekaligus, melainkan perlahan, setiap malam. Beberapa hari kemudian, Dimas akhirnya berbicara. Aku tidak takut kamu kembali ke dia, katanya tanpa menatap Maya. Aku takut kamu tidak pernah benar-benar kembali ke aku. Kalimat itu menghantam Maya lebih keras dari apapun. Aku di sini, jawab Maya dengan suara bergetar. Aku memilih kamu. Tapi pilihan itu datang terlambat, kata Dimas jujur. Hatiku sudah sempat bersiap kehilangan. Maya menutup wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa cinta bukan hanya soal memilih, tetapi soal waktu memilih. Dimas meminta waktu. Bukan untuk pergi, tapi untuk berpikir. Ia pindah sementara ke apartemen kecil dekat kampus. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama di depan orang lain. Hanya 2 orang dewasa yang mengakui bahwa mereka sedang terluka. Hari pertama sendirian di rumah, Maya duduk di ruang tamu lama. Ruangan itu kini menjadi saksi sunyi dari keputusan-keputusan yang tertunda. Ia menyadari sesuatu yang pahit, ia terlalu lama mengira diam adalah cara aman, padahal diam justru merusak segalanya. Maya mulai menulis lagi. Bukan pesan untuk Dimas. Bukan permintaan maaf untuk Ilham. Melainkan surat untuk dirinya sendiri, tentang ketakutan, tentang kebiasaan lari dari konflik, tentang keberanian yang selalu datang terlambat. Ia menulis hingga tangannya pegal, hingga air matanya habis. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa jujur sepenuhnya. Ilham benar-benar pergi, tapi sebelum itu, ia mengirim satu pesan. Aku sudah dapat pekerjaan di luar kota. Aku tidak akan menghubungimu lagi. Terima kasih sudah mengingatkanku bahwa tidak semua orang harus menunggu. Maya membaca pesan itu lama. Tidak ada kelegaan, tidak ada penyesalan berlebihan, hanya penutupan yang sunyi. Beberapa minggu kemudian, Dimas kembali. Ia duduk di seberang Maya, wajahnya tenang namun letih. Aku tidak menjanjikan semuanya kembali seperti dulu, katanya. Aku juga tidak tahu apakah kita akan berhasil. Maya mengangguk, air matanya jatuh. Aku tidak minta seperti dulu, jawabnya. Aku hanya ingin kesempatan untuk jujur, sepenuhnya. Dimas terdiam lama. Lalu ia mengangguk pelan. Kita coba. Tapi pelan. Dan kalau suatu hari aku tidak sanggup lagi, kamu harus siap. Maya menerima itu. Karena cinta sejati tidak selalu menawarkan kepastian, kadang hanya kesediaan bertahan meski takut. Mereka mulai dari awal, dengan langkah kecil. Konseling. Percakapan jujur. Keheningan yang tidak lagi dihindari, tapi dihadapi bersama. Luka belum sembuh, retakan masih terlihat. Namun rumah itu kembali memiliki suara. Suara langkah kaki, suara tawa kecil, suara hidup yang belum menyerah. Dan Maya tahu,
Suara di ruang tamu malam itu akan selalu tinggal sebagai pengingat bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, melainkan tentang keberanian menjaga kepercayaan sebelum terlambat.